Kita semua orang berdosa. Kita tidak sempurna, tapi kita disempurnakan oleh kuasa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang adalah Sang Firman, kami bersyukur. Engkau Allah yang berfirman buat kami. Bahkan firman-Mu adalah perkataan yang keluar dari mulut-Mu, bukan sekedar perkataan biasa. Tetapi perkataan yang keluar dari mulutnya Allah itu penuh dengan kuasa. Ia akan mengerjakan sampai berhasil seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu Tuhan, tolong kami di jam-jam terbaik seperti ini. Untuk kami sungguh datang kepada Tuhan serius, ingin diajar, serius, ingin ditegur, ingin dipulihkan, ingin disembuhkan, dan ingin diberkati. Tolong kami Bapa agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman itu memerdekakan kami, karena kami tahu firman itu akan memberkati kami. Bukankah tadi kami menaikkan pujian bahwa Engkau lebih daripada harta yang ada di dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk kami menerima firman dengan kerendahan hati. Kami mau diajar, kami mau ditegur, kami mau dikoreksi. Dan kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, Roh Kudus itu yang akan menolong kami, memulihkan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang adalah Sang Firman itu sendiri, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat siang. Ini kali pertama saya ada di sidang jemaat ini. Perkenalkan, nama saya Yosun Hua. Meskipun nama saya nama Mandarin, tapi sama sekali saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Saya bersaudara 4 orang dan ayah saya tidak menghilangkan nama saya mengganti dengan nama bahasa Indonesia. Sedangkan kakak dan adik saya semuanya namanya diganti dengan nama bahasa Indonesia. Hanya saya sendiri yang masih tetap dengan nama asli Yosun Hua. Saya bersyukur untuk itu. Nah, jemaat dikasihi Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini, kita akan membahas tentang ibu yang dipuji Tuhan. Amsal mencatat di Amsal 31 bagaimana seorang wanita yang dipuji Tuhan, wanita yang cakap. Ayatnya diambil dari Amsal 31 ayat 29 dan 30. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya minta firman Tuhan di ayat, kalau yang bawa Alkitab atau pakai gadget, kita buka terus Amsal 31 dari ayat 10 sampai 31. Karena nanti akan kita lihat seperti apa wanita yang cakap di mata Tuhan. Seperti apa wanita yang dikatakan lebih berharga daripada permata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memilih gender ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, maka itu semua ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang amat baik bagi setiap kita. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, di hadapan Tuhan kita ini sama, setara. Dan kita ini adalah gambaran Allah. Representatifnya Allah di muka bumi ini. Gambaran Allah itu hadir di dalam keseluruhan kehidupan kita. Itu sebabnya bagaimana firman Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab apa yang harus dikerjakan, dilakukan oleh seorang laki-laki dan apa yang menjadi bagiannya perempuan. Nah, sekarang ini di tengah zaman yang berubah sangat cepat. Di tengah zaman yang teknologi luar biasa canggih, maka tidak bisa dihindari terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan. Pergeseran nilai kehidupan di semua bidang,
termasuk di dalam keluarga kita. Artinya keluarga Kristen. Sayang sekali keluarga Kristen yang sudah Tuhan rancangkan demikian sempurna. Karena kita ini adalah gambaran Allah di muka bumi. Tetapi keluarga-keluarga Kristen itu memilih untuk apa? Ikut arus dunia. Kebenarannya dunia. Sedangkan firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berani lawan arus. Kenapa? Karena darah Yesus yang tercurah buat Anda dan saya, itu darah yang mahal itu mau menyelamatkan kehidupan kita ini untuk melawan arus dan kita menang sampai ke dalam kekekalan. Itu tujuannya. Tapi sayang banyak banget keluarga-keluarga Kristen yang justru cara berpikir, bertindak dan berkata-katanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita lepas dari masalah. Tantangan gak ada, bukan berarti seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Itu janji firman-Nya. Karena itu jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang buat jalan kita. Lihat bagaimana terjadi pergeseran nilai sekarang ini yang terjadi di dalam pola pikir generasi zaman now. Di sini sebagian besar generasi zaman now. Keluarga dibangun, dasarnya datang sih ke gereja, minta diberkati. Tetapi nanti menjalankan kehidupannya, dasarnya bukan firman Tuhan. Dasarnya adalah materi. Keluarga-keluarga sekarang banyak sekali yang tidak mengenal kata cukup. Selalu kosakatanya itu kurang bukan cukup. Orang yang mengucap syukur punya kosakata cukup. Mengucap syukur bukan sekedar berbicara terima kasih Tuhan untuk hari ini, bukan. Tetapi bagaimana pola pikir kita dan pola tindakan kita selaras dengan firman Tuhan. Saya menceritakan sedikit bagaimana ketika dulu saya muda. Saya menikah sudah 35 tahun. Suami saya seorang hamba Tuhan di GKI di Wahid Hasim, namanya Immanuel Adam. Saya dikaruniai 2 anak, putra dan putri yang dua-duanya sudah menikah dan saya punya 2 cucu. Dulu ketika saya muda, ketika saya belum menikah, saya ini adalah seorang guru private. Karena saya dulu sekolahnya sekolah guru. 3 waktu saya menikah itu saya menikah tahun 87. Waktu saya jadi guru private itu katakanlah waktu itu di tahun 87 berarti sudah berapa puluh tahun ya lewat itu tuh. Itu saya dulu punya penghasilan dari guru private itu 1 juta. Kalau dikurskan ke sekarang berarti itu berapa nilainya? Besar, lebih dari 10 juta. Saya sampai bisa membeli kendaraan sendiri. Lalu ketika saya menikah dengan suami saya yang adalah hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan itu bukan berkarir, bukan, tetapi mengabdi kepada Tuhan. Waktu itu suami saya bukan gaji namanya, kalau di gereja itu namanya jaminan hidup, jadi asal dijamin asal hidup. Itu dulu suami saya dapat 1 bulan itu 180.000. Anda bayangkan ketika saya menikah, saya mau menikah, saya meninggalkan yang 1 juta itu dengan saya hidup dengan 180.000. Lalu kalau berpikir secara logika,
Mana bisa? Halo, mungkin enggak? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin 180.000 dibandingkan 1 juta, saya bisa hidup keluarga bersama dengan anak. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat Tuhan itu melebihi gaji. Amin. Berkat Tuhan itu melebihi gaji loh. Jangan ukur berkat Tuhan hanya dengan gaji yang kita terima. Berkat Tuhan itu melebihi gaji. Ketika saya mempercayakan hidup saya kepada firman Tuhan, bahwa saya ada di jalan yang benar bersama dengan Tuhan, Tuhan pelihara kami. Kita tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah 1 hari pun kelaparan atau enggak punya beras, tidak sama sekali. Pernah satu ketika anak saya SMA, dia mau ujian akhir, maka sebelum ujian akhir itu harus bayar dulu uang sekolah berikut uang ujian. Dan kami benar-benar tidak punya uang. Sampai anak saya tidak diberikan formulirnya untuk dia nanti mengikuti ujian. Batas temponya adalah hari Jumat. Kalau Jumat terakhir tidak dibayarkan, maka anak saya tidak bisa ikut ujian. Anak saya bilang begini, "Mami, ini bagaimana? Apa aku nggak ikut ujian?" Saya bilang, Bapak kita di sorga punya jalan yang sempurna. Percaya Tuhan akan lakukan perkara besar dalam hidup kita. Percaya. Yang memelihara kamu bukan mami dan papi, tetapi yang memelihara kamu adalah Bapak di sorga. Lalu apa yang terjadi? Ujian terakhir itu kan di bulan Juni ya, di bulan Juni. Saya tanya, ke Natal masih jauh enggak? Jauh lah, Natal Desember. Dari mana ceritanya bulan Juni dekat ke Desember, masih jauh, setengah tahun lagi. Tapi firman Tuhan ketika mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya iya dan amin. Hari Kamis selesai pelayanan di gereja, karena di gereja kami ada ibadah malam kesaksian. Lalu ada seorang oma yang menghampiri kami selesai ibadah, dan dia mengatakan dia mau ke rumah anaknya yang ada di Amerika sana sampai Natal. Dan dia memberikan amplop ucapan selamat Natal. Hal yang mustahil saya tidak pernah terpikirkan. Tapi itulah jalan yang Tuhan buat untuk Anda dan saya. Sampai ketika akhirnya kami sampai di rumah, begitu dibuka, uang itu bukan lagi cukup untuk bayar SPP anak saya, tetapi lebih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan bangun keluargamu atas dasar materi. Keluarga-keluarga zaman now saya perhatikan, uang itu menjadi yang utama. Kalau nggak ada uang nggak bisa apa-apa. Nggak ada Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Bukankah firman Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Perjalanan Anda dan saya di muka bumi ini adalah perjalanan misinya sorga. Itu sebabnya anak-anak muda yang mau menikah atau yang sudah menikah, yang dikejar bukan uang, yang dikejar bukan materi. Saya tahu kita butuh makan. Tetapi dikatakan Bapamu yang di sorga juga tahu apa yang kita butuhkan. Masalahnya kita mengejar uang karena terlalu banyak keinginan. Karena terlalu banyak keinginan. Kita tidak mengenal kata cukup.
Coba sekarang yang lagi viral, katanya kroket 180.000 sekali caplok. Ya, yang lagi viral tuh, kroket 180.000 sekali caplok. Apa bedanya dengan kroket yang 7.000, 8.000? Tapi itu yang dikejar. Sekarang ini kenikmatan dunia. Itu sebabnya bagaimana keluarga-keluarga muda sekarang ini termasuk keluarga Kristen. Sayang banget kalian datang kepada Tuhan, diberkati oleh hamba Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Tapi kalian bertindak melakukannya sesuai dengan pikiran kalian sendiri. Firman Tuhan cuma diseret-seret doang. Firman Tuhan cuma buat didengerin doang sama telinga. Sayang sekali anak-anak muda, keluarga muda. Saya tahu kalian butuh biaya besar untuk membesarkan anak-anak, untuk mendidik dia, untuk menyekolahkan. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu apa yang engkau butuhkan. Amin. 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 Percayakan dia sudah mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Apa yang dia akan berikan buat kita? Selama kita mencari dia, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, bagaimana sekarang ini karena keluarga-keluarga muda yang dibangun dengan dasar materi. Bagaimana mereka sekarang ini hanya berpikir uang, uang, uang. Seolah-olah uang itu menyelesaikan segala persoalan. Sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu, itu digantikan oleh jasa orang lain. Saya tidak menentang wanita bekerja, wanita berkarir. Tapi kejar dulu karir yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Supaya hidup kita beruntung. Pertimbangan saya dulu, kenapa saya tinggalkan 1 juta itu? Saya memilih stop jadi guru private. Karena saya tahu hidup saya di tangan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tentukan buat saya tahu ini yang lebih baik. Bagaimana sekarang ini karena pergeseran nilai, keluarga dibangun dengan dasar yang salah, itu yang menyebabkan banyak sekali persoalan-persoalan. Ya, persoalan keluarga sekarang ini lebih rumit, lebih kompleks. Kenapa? Apa itu Tuhan yang buat? Bukan. Kita yang buat. Pilihan kita menentukan hasil. Tetapi tidak pernah ada kata terlambat. Kita kembali datang kepada Tuhan. Dia siap kok untuk kembali menuntun kita di jalan yang benar. Tidak ada pernah kata terlambat. Lihat bagaimana anak-anak sekarang ini, kenakalan anak-anak sekarang ini luar biasa. Kalau dulu, maaf ya, kalau dulu anak TK, anak SD, nakalnya kayak apa sih? Tapi kenakalan anak-anak sekarang, di luar logikanya kita, kok bisa ya? Anak sekecil itu, kenapa? Ya itu, anak-anak membutuhkan kasih sayang ibunya utuh. Kasih sayang ibu nggak bisa setengah-setengah, utuh. Anak-anak membutuhkan tangan ibu. Tangan ibu yang penuh dengan cinta. Anak-anak membutuhkan kehangatan pelukan juga seorang ayah. Anak-anak butuh kasih sayang. Anak-anakmu enggak butuh kok gadget baru diganti-ganti, enggak butuh. Anak-anakmu enggak butuh kok jalan-jalan ke luar negeri dipaksakan meskipun secara ekonomi enggak mampu, enggak butuh. Anak-anakmu di rumah main dengan papa mamanya aja, itu udah happy-nya luar biasa. Anak-anak mendapatkan cinta seutuhnya. Nah, pagi ini
saya mengajak kita semua untuk melihat karir apa yang Tuhan dikatakan sampai istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Bahkan dikatakan istri yang cakap itu lebih nilainya daripada permata. Di dalam sebuah pernikahan, firman Tuhan jelas mengatakan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Tidak boleh diceraikan. Mertua. Iya, termasuk mertua. Enggak boleh menceraikan. Tidak boleh diceraikan manusia. Kalau dikatakan mereka bukan lagi dua melainkan satu, berarti wanita yang cakap ini didukung penuh, disupport oleh siapa? Oleh suaminya. Enggak bisa lepas. Kan ada pepatah, kesuksesan suami itu juga karena kesuksesan istri. Demikian juga sebaliknya. Istri yang cakap ini nggak bisa serta-merta instan simsalabim jadi wanita cakap, nggak bisa. Dia butuh disupport oleh suaminya. Oleh karena itu bagaimana suami istri ini punya cara pandang yang sama tentang keluarga. Iya ya, keluarga ini adalah lembaga kan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat. Lembaga yang Tuhan buat sendiri adalah keluarga. Mau menggambarkan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu sebabnya bagaimana suami istri ini harus menjadi satu dengan cara pandang yang sama. Iya ya, kita salah ya. Kok selama ini kita membangun keluarga pikirannya mau duit terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, camkan satu hal. Jangan pernah ribut suami istri gara-gara uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jangan pernah ribut gara-gara uang. Kekurangan, kepepet, doa bukan berantem. Kok berantem sih? Bagaimana mungkin berkat Tuhan tercurah kalau berantem? Berdoa, percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kita sekarang mau melihat di dalam Amsal 31 ini ada 6 perkara bagaimana seorang wanita yang dipuji Tuhan. Yang pertama, di dalam Amsal ayat 11 dan 12. Amsal 31 ayat 11 dan 12. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Yang pertama, wanita yang dipuji Tuhan, seorang ibu yang berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, hatinya penuh dengan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tujuannya dia seorang wanita ketika menikah bukan tujuannya untung rugi. Apa yang bisa saya dapatkan dari pernikahan ini? Banyak orang berpikir seperti itu. Halo anak-anak muda di tempat ini yang belum menikah, yang sedang cari pasangan. Kalau kalian berpikir untung rugi, jangan menikah, bisnis aja. Karena pernikahan bukan bisnis. Itu sebabnya dikatakan ayat 11 dan 12 ini berbicara tentang hati yang penuh dengan kasih. Bukan apa yang bisa saya dapat dari pernikahan ini, tetapi apa yang bisa saya berikan. Itu hati yang mengasihi sama dengan Yesus. Yesus enggak berpikir ini manusia berdosa kasih apa sama saya. Tetapi Yesus mengatakan manusia berdosa ini saya harus selamatkan. Apa yang bisa saya buat untuk pasangan saya? Apa yang saya bisa buat untuk keluarga ini, untuk anak-anak? Itu sebabnya dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suami-suami di sini mana suami angkat tangan? Mana angkat tangan? Ih, cuman 2 ya yang ngaku. Oh banyak, iya puji Tuhan. Suami-suami
berikan istrimu kepercayaan. Banyak suami-suami yang gak percaya sama istrinya. Kalau dapat bonus dari kantor diem-diem, gak usah ngomong, selipin. Gak boleh. Percayakan istrimu dalam segala hal. Dia ratu dalam rumah tangga. Dia harus mengelola rumah tangganya, mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Termasuk mengelola keuangan di dalam keluarga. Doakan. Suami-suami saya tanya, pernah gak doain istrimu supaya punya hati yang takut akan Tuhan? Sehingga akan mendatangkan keuntungan buat suaminya. Suaminya dikatakan tidak akan kekurangan apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar untuk mempercayakan pasangan itu butuh proses. Itu tidak mudah. Mungkin kita pernah dikecewakan karena saya udah menaruh kepercayaan. Tetapi berikan kesempatan lagi. Dukung lagi, support lagi. Sama seperti Yesus mengasihi Anda dan saya. Berapa kali kita jatuh dalam dosa, kita bilang Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni lagi. Tuhan kasih kita kesempatan lagi, bukan saja kedua, ketiga, keempat, ke 1000, ke 100. Tuhan kasih terus kesempatan. Demikian juga kita terhadap pasangan. Karena itu kalau pasangan kita mengecewakan karena diberikan kepercayaan tetapi disalahgunakan, belajar untuk kembali memberikan kepercayaan. Belajar untuk memperbaiki komunikasi. Sehingga suami dan istri ini bisa punya kesepakatan untuk mengelola rumah tangga, untuk mendidik anak-anak seperti apa, untuk mengatur keuangan, semua ada di dalam komunikasi yang terbuka. Istri dikatakan berbuat baik sepanjang umurnya. Kenapa? Dikatakan oleh firman Tuhan dia berbuat baik sepanjang umurnya. Karena dia terikat dengan perjanjian ketika dia datang ke altar. Ketika pernikahan kita datang kepada Tuhan, maka ingat janji pernikahan? Masih ingat? Suami istri janji pernikahan? Masih ingat? Ayo. Baik sehat maupun sehat. Baik senang maupun senang. Begitukah? Baik sehat maupun sakit. Baik suka maupun duka. Baik untung maupun malang. Lalu hamba Tuhan memberkati kan? Ya, sesudah janji hamba Tuhan memberkati. Artinya apa? Berkat dari Tuhan turun saat engkau susah dan senang. Berkat dari Tuhan turun saat engkau sehat ataupun sakit. Berkat dari Tuhan turun saat engkau untung maupun malang. Amin. Amin. Aminnya jangan loyo dong. Aminnya jangan enggak semangat gitu. Amin. Imani bahwa Yesus Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang hidup, bukan Allahnya orang mati, dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tahu, dia mengerti. Dia mengasihi Anda dan saya dengan sempurna. Ini terjadi di dalam keluarga Kristen saat ini. Justru istri-istri meninggalkan suaminya saat suaminya terpuruk. Saat suaminya sakit. Banyak istri-istri Kristen saat ini yang justru melakukan tindakan yang tidak dipuji oleh Tuhan. Karena konsepnya salah. Justru di dalam sakit, di dalam susah, di dalam kemalangan, berkat Tuhan tercurah lebih deras lagi. Saya mengalami di dalam sekolah kehidupan ini bersama dengan Tuhan luar biasa. Firman Tuhan ini bukan sekedar kata-kata, bukan. Tetapi punya kuasa. Kalau Anda dan saya belajar mempercayai hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan
Hanya hati yang penuh dengan kasih yang bisa berbuat baik sepanjang umurnya. Ibu-ibu, wanita-wanita di sini yang sebentar lagi juga pasti akan berumah tangga, miliki kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu, di sini pemuda-pemuda yang sedang cari pacar, cari calon istri, lihat, ajak calon istrimu untuk melihat Amsal 31, setuju tidak? Baru ini satu. Hati yang penuh dengan kasih. Sehingga suaminya percaya dia tidak akan kekurangan apa-apa. Yang kedua, ayat 13 sampai 15 dan juga ayat 27 ya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Nah, ingat, wanita-wanita, ibu-ibu, bangunnya jangan siang. Jangan anak bangun, baru bangun. Anak belum bangun, kita harus sudah bangun. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dukung para suami. Jangan bilang masih pagi mah, biarin aja suruh si mbak yang ngerjain. Jangan, dukung istrimu untuk berperan, untuk berkarir menjadi wanita yang dipuji Tuhan. Jadi dikatakan di sini, di ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi yang kedua, hati ibu yang dipuji Tuhan memiliki apa? Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dia rajin bekerja, bukan rajin memerintah, rajin bekerja. Sebagai istri, tanggung jawabnya apa? Ya tentu saja, dia harus menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Boleh aja punya suami chef, boleh. Siapa bilang gak boleh? Tapi bukan berarti istri leha-leha, istri belajar dong. Karena itu tugas istri. Sekarang ini kan banyak chef-chef ya, cowok ya. Boleh aja wanita-wanita di sini kalau nanti punya pasangannya chef boleh. Tetapi tetap kalian sebagai seorang wanita, kalian harus belajar. Dulu saya ini nggak bisa masak, nggak bisa sama sekali. Ke dapur aja jarang, karena saya dulu bekerja ketika saya masih muda, belum menikah. Saya kalau ke pasar itu sebel, kenapa? Bau tai ayam. Sekarang mah enak ibu-ibu ke supermarket yang bersih. Kalau dulu kan enggak, saya mesti ke pasar tradisional. Sampai saya harus bawa sapu tangan pakai kayu putih, karena nanti di tempat tukang ayam itu saya pengen muntah baunya. Saya nggak bisa membedakan mana bumbu dapur, ini jahe, ini laos, ini kunyit, nggak ngerti deh. Buat saya tidak ada wanita yang tidak bisa memasak. Yang ada adalah wanita yang tidak mau memasak. Saya dulu masak air aja gosong. Mau atau tidak, apalagi di zaman sekarang. Kita bisa lihat belajar masak dari mana? Dari YouTube. Pergunakan. Ayo ibu-ibu. Jangan suka bilang, aduh tiap kali saya masak gak enak. Jangan minder. Suami-suami kasih dukungan, kasih support. Kalau ditanya bagaimana, Pah enak gak masakannya? Suami jawab dong. Gimana ya? Dijawab enak gak enak. Dijawab gak enak terngambek. Jawab dong. Bagus kamu sebagai pemula bisa masak kayak gini. Rasanya mungkin ditambah garam sedikit lebih enak ya. Jangan dimatikan potensi yang ada di dalam istrimu. Banyak suami-suami yang mengatakan, kamu mah gak bisa masak.
Udahlah kamu mah kerja aja cari duit. Itu namanya mematikan potensi bapak-bapak. Siapa tahu istrimu nanti dengan tangannya dia bisa membantu perekonomian keluargamu. Support, dukung. Jadi bagaimana? Yang kedua adalah istri yang tahu tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, ayat 16 dan 19. 16 sampai 19, ayat 21 dan 22. Dikatakan ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Lalu ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Artinya, wanita yang dipuji Tuhan adalah wanita yang memikirkan dan mempersiapkan masa depan keluarganya. Bukan memikirkan dan mempersiapkan buat traveling aja. Pikirkan dan persiapkan masa depan keluarganya. Ini berbicara untuk apa? Belajar juga berhemat. Biasanya kalau para suami itu ikut istri aja. Iya, daripada ngambek bu, saya ikutin aja. Tapi kadang-kadang suami juga harus memberikan masukan. Kayaknya kita jangan pergi dulu ya tahun ini. Kita rasanya keuangan kita sulit. Lebih baik kita mengumpulkan meskipun sedikit. Suami-suami juga harus berani ngomong, jangan menghindari konflik. Berikan support kepada istrimu, berikan dukungan. Sehingga dikatakan di ayat 25, seorang istri yang memikirkan dan mempersiapkan masa depan keluarganya, ia tidak khawatir tentang hari depan bagi dirinya dan keluarganya. Gak perlu khawatir apa yang akan terjadi, karena semuanya ada di dalam kendali Bapa di sorga. Jangan khawatir, jangan memikirkan masa depanmu, Tuhan yang memikirkan masa depanmu. Tuhan yang akan merancang masa depanmu, sehingga apa yang tidak pernah terpikirkan, kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, itu semua disediakan oleh Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah memikirkan saya punya rumah. Sebagai seorang hamba Tuhan mustahil punya rumah. Mustahil. Mengumpulkan uang juga sulit. Tetapi jalan Tuhan bukan jalan kita. Biarlah bagian masa depan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, kita bawa dalam Tuhan karena Dia punya rancangan yang baik. Tidak pernah terpikirkan masuk ke dalam pikiran saya, begini caranya Tuhan. Justru lewat angin dan badai, lewat tofan yang deras, di sanalah Tuhan mencurahkan berkat yang besar buat kita. Asal kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan cuma tadi kita bisa nyanyi, mengiringmu seumur hidupku. Tetapi itu pujian cuma sampai kalau di gereja saja. Keluar dari gereja kita gak mau lagi dengan konsepnya firman Tuhan. Kita lebih suka menjalankan sesuatu dengan konsepnya kita, pikirannya kita. Selanjutnya, yang keempat, istri yang dipuji oleh Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Artinya dia punya kemurahan hati. Ia tahu bahwa ia diberkati untuk memberkati. Ia tahu hidup ini bukan saja buat keluarganya, tetapi bagi sesamanya. Karena dia tahu dia harus memuliakan Tuhan. Ia berdampak bagi lingkungan, bagi gerejanya dan dimanapun dia berada. Punya kemurahan hati. Jangan kalau nawar sama tukang sayur yang untungnya berapa ya. Udah ditawar minta lagi bonusnya sama tukang sayur. Aduh kasihan sekali. Ya ibu-ibu belajar. Belajar.
Belajar untuk punya kemurahan hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati, kata firman Tuhan. Maka kita juga harus hidup di dalam kemurahan hati. Yang kelima, wanita yang dipuji Tuhan. Karena cepat waktunya ini. Yang kelima di ayat 23 dikatakan suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya kita para perempuan, wanita harus menjaga kehormatan suami kita. Dengan apa? Dengan tutur kata dan tindakan kita. Artinya apa? Kita nggak boleh menjelekkan kekurangan, kelemahan pasangan kita kepada siapapun. Apalagi sekarang kalau curhatnya di sosmed biar seluruh dunia tahu. Itu tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Lalu menjaga kehormatan pasangan kita, menjaga kehormatan suami. Kenapa? Karena untuk kita yang sudah menikah, dua ini kan jadi satu. Lah, kalau kita ngejelekin pasangan kita, itu samanya kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Bawa dalam doa ibu-ibu. Sama seperti kita gak sempurna di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sabar sama kita. Demikian juga kita. Jaga kehormatan suamimu juga dengan tidak memanggil pasangan kita dengan sebutan julukan. Julukannya bukan julukan yang baik. Saya terkejut ketika sekarang mendengar begitu banyak para istri kalau manggil suaminya dengan sebutan tak, tak, tak. Oh botak. Ya tak, tak, tak. Siapa manggil tak, tak? Suaminya yang dipanggil. Dut, 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 dut. Panggil suaminya. Suaminya gendut dipanggil gendut. Halo. Kita sendiri juga sebagai wanita kalau dipanggil dengan kata-kata ejekan oleh pasangan kita gak mau kan? Jaga kehormatan suamimu. Jangan pernah memanggil, makanya kalau yang lagi pacaran, berani nih pacar kita manggil dengan nama julukan. Tinggalin aja deh. Ya, namanya dia tidak menghormati kita. Ya, jadi jaga kehormatan suami. Yang kelima, ibu yang dipuji Tuhan, wanita yang dipuji Tuhan ada yang menjaga kehormatan suaminya. Yang keenam, yang terakhir, wanita yang dipuji Tuhan, ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini mau berbicara tentang apa? Roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut itu asalnya dari mana? Asalnya dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Roh yang lemah lembut di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan di sini mengatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu, perhiasan istri-istri, ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Roh yang lemah lembut itu lahir dari hubungan yang intim kita dengan Tuhan.
dari persekutuan yang manis. Ibu-ibu muda sekarang mungkin buat gadget ada waktu, buat Instagram, buat lihat TikTok ada waktu, tapi buat saat teduh gak ada waktu. Saat teduh itu lebih penting. Nilainya kekekalan. Dia akan menolong kita untuk kita memiliki roh yang lemah lembut. Roh yang tidak cepat memberontak terhadap situasi dan keadaan. Roh yang nurut ketika diajar oleh Tuhan. Relasi yang benar dengan Tuhan ini penting. Itu sebabnya di gereja ini ada persekutuan wanita. Ada persekutuan pria. Ada pasutri. Ayo. Fasilitas ini digunakan untuk apa? Untuk kita bertumbuh bersama-sama. Bapak-bapak jangan larang istrinya kalau mau ikut komisi wanita. Sebaliknya juga demikian. Pasutri sama-sama ikut. Karena kita perlu diajar, kita perlu belajar. Itu sebabnya bagaimana firman Tuhan mau mengajar Anda dan saya. Khususnya para wanita dan perlu support dari suami. Untuk menjadi istri yang cakap. Hari ini kita diingatkan tentang peran seorang ibu. Dikatakan seperti itulah caranya orang-orang dahulu berdandan. Ayo wanita-wanita gak usah minder kalau gak pakai make up. Gak usah minder. Perhiasan batiniahmu akan membuat engkau cantik di mata Tuhan dan di mata suamimu. Gak usah minder. Ayo percantik batiniah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita tahu apa porsinya, apa tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah keluarga kita supaya keluarga kita tetap menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Pada hari ibu ini kita diingatkan juga tentang mama. Saya lihat sebagian besar masih memakai bunganya warna merah, artinya masih punya mama, masih punya papa, ya. Kalau saya sudah tidak ada, mama saya sudah dipanggil Tuhan 2019 yang lalu. Apresiasikan cinta kita. Bukan sekedar di medsos ditulis selamat hari ibu, Happy Mother's Day, bukan. Tapi telepon dong. Kunjungi dia. Dan itu harus dilakukan bukan cuma hari ini. Itu lakukan sesering mungkin. Apa kabar mah? Ayo, itu caranya kita menunjukkan cinta kita, respek kita terhadap hari ibu. Kenapa? Karena yang masih muda di sini, wanita-wanita, kalian suatu saat akan sampai ke posisi di mana ibumu ada. Satu posisi yang tidak mudah, satu posisi yang penuh dengan kesulitan dan terus harus belajar. Itu sebabnya bijak mulai sekarang. Ayo, firman Tuhan bukan hanya didengar, tetapi lakukan firman ini supaya hidupmu beruntung. Apa yang sudah kamu dengar, kata Paulus, apa yang sudah kamu pelajari, lakukanlah semuanya itu supaya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang WL Singer tadi. Yuk kita naikkan pujian yang tadi yang mengiringmu. Referennya saja. Sebelum saya tutup dengan doa. Seumur hidupku masuk dalam
kami Tuhan. Tidak mudah untuk mengiring Tuhan seumur hidup kami. Tapi Engkau memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus bukan hanya menolong, tetapi Dia akan menghibur, memberikan kekuatan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang hadir di ruangan ini maupun yang dengar firman Tuhan lewat live streaming. Jadikan kami bejana Tuhan. Jadikan kami saksi Tuhan. Kami tidak mau sia-sia hidup ada di dunia ini dengan mengejar apa yang kami mau. Tapi kami mau hidup untuk mencari apa yang Tuhan mau. Tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan menolong kami. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan keluarga-keluarga Kristen dari jemaat GMII Metodis ini. Agar mereka tampil jadi saksi. Agar mereka tampil jadi terang. Mereka boleh melewati setiap tantangan, pergumulan, air mata, kesulitan. Namun Tuhan tetap akan membuat mereka menjadi lebih daripada pemenang. Mereka sanggup mengatasi setiap persoalan mereka bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan, secara khusus kami bersyukur Tuhan, kami yang ada di dunia ini sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, terima kasih untuk tugas yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak cakap Tuhan. Tetapi Tuhan akan memampukan dan membuat kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan juga akan memberkati setiap kepala keluarga, bapak-bapak, suami-suami. Agar apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Biar hati Bapak ini kembali kepada keluarganya. Hati Bapak tertuju buat istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini bersyukur kami punya ibu. Meskipun sebagian dari kami, ibu kami sudah ada di rumah Tuhan di sorga. Tapi kami bersyukur karena kami boleh merasakan bagaimana kehadirannya. Bagaimana cintanya. Bagaimana belas kasihannya buat anak-anaknya. Bagaimana pengorbanannya. Tidak mudah. Tidak mudah untuk membesarkan, mendidik, merawat anak-anak dengan tangannya sendiri. Kami bersyukur merasakan sentuhan kasih ibu. Dan biarlah kami yang sebagai ibu saat ini, kami juga mau melakukan hal yang sama. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan teguh bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Kami hanya percaya, kalaupun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang sempurna ketika kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.